Dan tapi kalau awal datang setiap semester kan ada apa upgrade buku kan, nggak itu aja kan, ada upgrade-nya. Iya, benar. Jadi satu semester itu awal datang kita dapat banyak biasanya 6 kardus, ya kan? Awal datang. Di semester berikutnya kita sebut dengan nawakis. Jadi ada judul-judul baru. Sangat banyak sekali dilihat. Kalau ini bro, bang, masalah ulama, apa namanya, tempat-tempat yayasan-yayasan keilmuan lah, semacam markas-markas ilmu seperti itu, selain yang bisa kita temui di Riyadh. Jadi begini, kebanyakan seperti yang tuh sebutkan tadi kan ada markas tafsir tuh punya. Jadi begini, di Riyadh itu atau di Saudi secara umum, untuk membuat sebuah majelis ilmu itu kan harus punya izin dari Kementerian Agama pasti. Kemudian yang banyak mengadakan kajian itu adalah masjid-masjid, masjid jami' gitu ya. Tapi ada juga masjid jami' yang sepi. Gitu. Tapi ada masjid jami' yang sangat banyak kajiannya, programnya. Nah, di selain itu ada juga semacam markas. Jadi markas yayasan, kita bilang di Indonesia mungkin yayasan begitu ya, yang mengadakan program-program keilmuan beraneka ragam ya. Ada program pengajiannya, ada program penulisan kitab. Mereka punya banyak proyek. Seperti yang kita sebutkan tadi, markas tafsir. Markas tafsir Al-Quran, mereka di Riyadh. Saya pernah silaturahmi ke markasnya. Ya kan? Mereka punya banyak program, baik program akademi tafsir, program penulisan kitab, ya kan. Teman-teman Indonesia kan pernah ada program Likomaf tuh. Pernah. Terus beliau kebetulan saya fasilitasi juga dengan. Kebetulan waktu itu beliau jadi dosen saya, jadi saya minta untuk mengadakan semacam pertemuan meeting untuk mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa S2 dan S3 waktu itu dengan beliau gitu. Dan beliau sangat menerima dan sangat terbuka lah ketika ada menyambut ketika ada mahasiswa yang ingin konsultasi, betul ingin berkunjung kan. Kemudian selain markas tafsir ada markas wakif ini tentang wakaf. Ini sering mengadakan pelatihan termasuk di kampus kita, bahkan kerjasama dengan kampus, pihak kampus. Betul. Kemudian ini yang ketiga ada dia perkumpulan. Jadi perkumpulan yang saya sebutkan tadi itu perkumpulan ahli fikih. Jadi Jam'iyah Al-Fiqhiyah As-Saudiyah. Ini di Jamiatul Imam. Ini menarik sih, Bang. Ini di perkumpulan yang seperti ini. Jadi perkumpulan ahli fikih, ada ketuanya, ada rapatnya, ada hasil hasil rutin yang dihasilkan setiap tahunnya gitu. Di Jam'iyah Al-Fiqhiyah. Sepertinya di Indonesia sudah mulai ada ngikutin pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Ada multaka yang ahli di bidang hadis misalnya kan. Betul. Sebenarnya sudah mulai ada yang gitu ya. Jadi ada multaka yang ahli hadis, yang ahli fikih. Itu menarik sih di kembang Indonesia. Jadi para ahli di bidang itu berkumpul. Nah, seperti itu ya. Saling berbagi ilmu kan. Apalagi isu kontemporer misalnya dibahas oleh para memang ahli di negara itu. Betul. Kemudian juga tadi fikih ya. Yang saya tahu juga adalah ada yang namanya Al-Jam'iyah As-Saudiyah Lil Qur'anil Karim wa Ulum. Jadi perkumpulan para ahli ilmu Quran. Jadi mereka Tibyan kalau cari di Google Tibyan. Ini punya majalah, punya semacam jurnal. Kalau di kita namanya jurnal. Jadi majalah mungkin tahunan. Jadi tulisan-tulisan mendalam seputar keilmuan Al-Quran. Kemudian ada juga Jam'iyah Tahfidzil Quranil Karim. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang Jam'iyah Tahfidzil Quran, yaitu yayasan tahfidz Quran untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ada juga markas, tadi kan kita sudah sebutkan Al-Fiqhiyah, fikih, kemudian ilmu Al-Quran, kemudian ada juga yang hadis. Jadi namanya markas Waqf As-Sunnah Nabawiyah yang fokus di bidang-bidang hadis. Jadi tentang penelitian di bidang hadis. Kalau akidah, bagaimana? Akidah yang saya tahu di Madinah. Jadi salah satu Jam'iyah Akidah itu ada di Madinah yang saya tahu. Kemudian salah satu Jam'iyah juga atau yayasan juga yang ada di Iran yang terkenal juga Markas Tadabbur. Markas Tadabbur. Dan ini kalau nggak salah ada cabangnya di Indonesia. Kalau tidak salah ya.
itu ada cabangnya di Indonesia begitu. Itu tentang yayasan-yayasan yang ada di Riyadh. Ini gak yayasan-yayasan ini kan sepertinya bukan yang membagikan buku-buku gratis itu kan? Karena kan ini sudah terkenal sih, karena kan teman-teman kita dari kota lain, dari Madinah, dari Qasim atau dari Mekah itu biasanya kadang datang waktu liburan untuk cari buku lah, kitab-kitab pembagian buku lah yang gratis. Itu yang yayasan-yayasan atau apa sih namanya? Lembaga-lembaga yang membagikan, mungkin kita bisa dapatkan kitab gratis pembagian, mungkin teman-teman mau datang ke Riyadh ini di mana saja? Jadi kalau tentang buku ya penuntut ilmu itu kan memang butuh sama buku ya. Iya. Tentu pasti akan mencari buku gitu ya. Ya. Nah, kita cari buku yang gratisan dulu kalau sebelum beli kan. Sebelum beli. Ya kalau udah nggak ada gratisan. Ya. Kalau kita butuh buku nggak ada gratisan baru beli ya. Jadi pertama ada dua. Pertama lewat lembaga. Oke. Kedua kedekatan kita dengan syekh. Ya. Yang pertama yang aku tanyakan adalah lembaga. Lembaga ini yang paling terkenal dan paling banyak membagi buku adalah lembaga Al-Iasatul Ammah itu. IFTA, kita sebutnya IFTA. Ini yang sering Hayat Kibar, tempatnya Hayat Kibar Ulama itu. Tempat markasnya Hayat Kibar Ulama itu, IFTA namanya. Itu bagi rutin ya? Bagi rutin itu 1 semester 1 kali. Apa aja yang dibagikan di situ? Bermacam-macam. Kalau saya pernah dapat itu ada seperti yang ada di sini, misalnya Syarah Riyadhus Shalihin, kemudian kitab-kitabnya Syekh Shalih Fauzan, kemudian mereka juga membagi fatwa mereka kan punya fatwa, terus abhas, jurnal-jurnalnya, fatwa bisa diakses online juga. Betul, itu juga dibagikan kepada mereka, kepada kita maksud saya oleh mereka. Itu dari IFTA. Tiap 1 semester 1 kali. Dan tapi kalau awal datang setiap semester kan ada upgrade buku kan, nggak itu aja kan, ada upgrade-nya. Iya, benar. Jadi 1 semester itu awal datang kita dapat banyak biasanya. 6 kardus. Ya kan? Ya. Awal datang. Di semester berikutnya kita sebut dengan nawakis. Jadi ada judul-judul baru. Itu tergantung. Saya pernah dapat kitab 1 kardus. Fathul Jalal wal Ikram, untuk syarahnya apa itu? Bulughul Maram. 1 kardus itu. Saya dapatkan kitab itu. Alhamdulillah. Kadang ya dikit aja gitu. Tapi kita harus rutin untuk datang ke situ. Itu yang pertama, IFTA. Yang kedua yang sering teman-teman datang itu Wizarah Syu'un Islamiyah. Wakalah apa ya? Itu kayaknya kalau yang itu bisa dikirimkan langsung kan? Kalau dia yang dari luar kota, benar nggak? Benar. Hanya saja kitab-kitab di Wizarah Syu'un Islamiyah ini akhir-akhir ini saya pernah mau berusaha minta ngajukan ya. Karena saya kan lama di sini, saya mulai dari ma'had. Jadi waktu lulus ma'had ya saya belum minta. Karena kata para senior gitu kan, baiknya di sana kalau antum sudah S1 udah selesai ya kan, sudah mau lulus, silakan pergi untuk minta. Ya soalnya pembagian buku di sini itu dilihat juga berdasarkan jenjang pendidikan. Betul. Benar nggak? Betul. Kalau kita masih ma'had, S1, S2. Iya, kalau kita masih ma'had biasanya buku yang didapat sedikit. Iya. Kalau kita sudah S2, S3 itu Masya Allah. Ustaz-ustaz yang lagi S2, S3 itu mereka biasanya dapat buku yang sangat banyak. Itu ada Wizarah Syu'un Islamiyah. Tapi akhir-akhir ini namanya tidak ada. Kemudian yang sering didatangi juga oleh teman-teman ini Syekh Saibul Hamad. Iya. Jadi Syekh Saibul Hamad itu bukan lembaga ya. Ini adalah Syekh, tapi beliau punya karya, antaranya adalah beliau mentahqiq Fathul Bari. Kemudian beliau juga punya kitab-kitab sendiri, beliau punya Syarah Bulughul Maram, punya karya beliau sendiri, beliau bagikan juga gratis. Itu bisa 2 kardus, Bang Suban. Masih bagikan nggak? Masih bagikan. Sejak berarti anak rahimahullah kan? Iya, masih sampai sekarang. Masih berlangsung ya, berarti dilanjutkan oleh anak-anaknya. Masih berlanjut. Kemudian ada juga itu kursi sirah di kampus kita. Di Fakultas Tarbiyah? Di Fakultas Tarbiyah, ada namanya itu kursi sirah. Kursi sirah ini bagikan buku tentang seputar buku-buku penelitian tentang sirah. Jadi ada buku Mausu'ah, Muyassarah, kalau ada di sini. Ya ini. Nah,
Nah, ini kitabnya, ini dapat dari kursi Siroh ya. Kemudian mungkin kalau ada yang lain ya, ini itu dari kursi Siroh. Kemudian ada juga yang bagikan selanjutnya adalah dari wakafnya Syekh bin Baz, jamiahnya Syekh bin Baz. Jadi beliau bagi kitab seperti ini. Sebentar saya ambil. Nah, ini salah satu yang didapat dari Syekh bin Baz. Oh iya. Buku-bukunya Syekh bin Baz beraneka ragam, buku-bukunya Syekh bin Baz. Iya. Kemudian kursi Quran. Kursi Quran ini awal-awal dulu. Awal-awal dulu saya masih sempat dapat itu. Tapi kalau sekarang mereka tidak membagi, tapi mereka memberikan diskon. Jadi buku tebel segini, buku tebel segini ya, buku tebel segini nih, ini harganya cuman 5 real, 10 real gitu, sangat murah. Padahal kalau buku segini biaya perawatan aja kali ya, bukan biaya cetak. Biaya cetak aja, biaya cetak aja. Itu. Kemudian ada juga selain itu Maktabah Jami' Imam. Ini teman saya pernah ke sana, pernah mencoba untuk minta, tapi mereka banyak syaratnya. Dan kadang bukunya nggak ada. Dan kadang malah mereka menjual buku di Maktabah Jami' Imam. Juga ada di Jami' Imam itu yang membagi kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Tapi itu khusus untuk mahasiswa S2 dan S3. Jadi kita yang masih S1 belum bisa dapat. Kemudian ya ini Wami. Wami ini juga jadi yayasan Syabab ya. Ada di mana-mana ini. Cuman akhir-akhir ini sudah jarang. Iya, karena sekarang masalah finansial lah. Jadi banyak yang sudah tidak bagi. Tapi sebelumnya bagi satu kardus, satu paket. Namanya bisa dikatakan dengan Hakibah Thalabil Ilm. Iya. Hakibah Thalabil Ilm. Kemudian Al-Anud. Oh iya, Anud. Ini rutin ini. Al-Anud ada upgrade-nya juga kan ini? Al-Anud muasasah dia. Dekat yayasan ya. Dekat kampus ini. Iya. Itu dulu bagi buku paket. Jadi paket. Kalau sekarang, mohon maaf saya ambilkan ini contohnya ya, supaya kita tahu. Nah, ini adalah salah satu buku yang dibagi oleh Al-Anud. Ya. Di situ juga ada. Ini yang tolong diambilkan. Ini yang baru. Bukan itu. Yang itu ya. Gitu itu. Yang baru ini yang lama itu. Minta tolong, terima kasih. Ya. Ini salah satu kitab yang dibagi oleh Al-Anud ya. Riyadhus Shalihin. Dan juga ada kitab-kitab lain. Jadi ada Hakibah, nanti ada satu paket gitu ya. Ini Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi mereka tiap tahun ganti. Judul kitabnya. Dulu saya pernah dapat satu Hakibah, satu paket ya, kardus berisi dari semua jenis, semua bidang ilmu gitu ya. Apalagi selain Anud? Ada lagi kayaknya, masih ada? Selain Al-Anud ada lagi. Ini juga bagi banyak nih. Namanya Maktab Jaliyat Sultanah. Oh, yang Jadi jauh di nih. sini itu ada namanya itu lembaga-lembaga lembaga-lembaga maktab dakwah ya. Di lembaga-lembaga maktab dakwah itu ada sebagian dari mereka yang rutin membagi kitab sehingga dikenal oleh para mahasiswa gitu bahwa mereka ini membagi kitab. Yaitu di daerah Sultanah namanya Maktab Jaliyat Sultanah. Gitu. Itu banyak Bang Suban kitab-kitabnya yang dibagi. Saya pernah dapatkan Hakibah juga, buku-bukunya Syekh Shalih Al-Syekh. Oh iya. Itu yang pernah saya dapatkan. Dia bagi juga rutin tiap 1 tahun, dicek aja pergi ke sana. Wah, luar biasa. Dan syaratnya untuk mendapatkan buku-buku gratis ini itu mengajukan ya pasti iqomah ya. Oh iya. Kemudian syarat yang rutin lah. Kalau ada kartu pelajar bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau punya tausiah. Rekomendasi dari seorang guru masyayikh tertentu. Bahkan dulu salah satu senior-senior kita itu pernah memintakan kitab untuk masjidnya. Bisa gitu ya? Bisa. Ya. Kalau punya rekomendasi. Ya. Itu yang ada dilihat. Juga ada satu lagi saya baru teringat itu, tapi tidak tahu apakah sekarang masih ada karena 3 tahun terakhir masih ada. Itu cabang dari Muassasah Syekh Shalih bin Utsaimin.
itu juga membagi 500 real dalam bentuk pilih kupon gitu. Ya, kupon. Tapi punya syarat juga kalau ini nih Bang Suman, antum harus punya 2 tausiah. Harus punya 2 rekomendasi. Di sini rekomendasi sangat berpengaruh lah ya. Iya. Gini loh, kalau ini kan Masya Allah ya, pembagian kitab-kitab gratis di Riyadh ini sangat Masya Allah, tinggal aktif saja mencari informasi, nanya-nanya, kemudian lihat waktu yang tepat untuk ini. Kalau misalnya kita udah cari nih semua buku, ataukah mungkin teman-teman malas lah cari buku gratis, nggak mau yang gratisan nih, mungkin aja kan. Ada sebagian saya mau beli ya, mungkin dia punya duit atau dia menyisihkan tabungan khusus untuk belanja buku kan banyak mahasiswa kan, ya wajar lah kalau menabung untuk belanja buku. Di mana aja di toko-toko buku yang terkenal di Riyadh ini yang bisa teman-teman kunjungi? Ini sebentar, apa saja? Yang pertama, kalau masalah itu tadi kan saya sebutkan Bang Subhan bahwa kita bisa minta kepada lembaga, juga kepada syekh. Oke. Nah, kalau kita dekat sama syekh, kita bisa ajukan. Kita ngomong dengan syekh yang kita kenal akrab. Seperti saya waktu itu pernah ke Syekh Abdul Rahman Asy'ari. Di depan itu ada buku kitab Mawsu'ah Tafsir Al-Mawdu'i, 36 jilid. Saya bilang, saya mau syekh kitab itu. Dan beliau menyanggupi. Ada juga syekh yang lain. Ya, jadi menggunakan lewat guru gitu. Ya, lewat guru kita. Ada syekh yang lain, guru saya di bidang Al-Quran. Saya kenal akrab dengan beliau. Beliau setiap nanti akan kita singgung di sini. Jadi pertama kalau membayar tadi ada maktabah toko buku yang terkenal dan murah. Itu ada 2 yang saya kira murah kemudian cukup lengkap. Itu yang pertama itu adalah maktabah At-Tadmuriyah. Dekat masjid. At-Tadmuriyah ini tapi jauh dari kampus kita. Masjid apa? Dekat Masjid Ar-Raji. Jadi maktabah At-Tadmuriyah di sini, Masjid Ar-Raji di depannya. Yang baru, Ar-Raji yang baru. Kemudian selain di situ ada juga di maktabah dekat lingkungan Jamiatul Imam. Itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Cukup lengkap juga ya di situ. Cukup lengkap. Yang terkenal di situ ada 2. Yang paling bagus menurut saya itu maktabah Nasir Mutamayyiz. Lengkap, Masya Allah. Walaupun ada yang kurang pasti, tapi cukup lengkap lah. Ya untuk ilmu rujukan ilmu syar'i. Ilmu rujukan ilmu syar'i. Kemudian ada lagi maktabah dari Ibnu Jauzi. Itu Bang Subhan, kalau antum mau beli buku baru. Ya, buku baru. Nah, kita di sini juga sering pengen buku baru tuh mahal, bukunya. Kita ingin yang murah aja. Kita cari yang lebih murah bagaimana? Ya cari buku bekas. Buku bekas di mana? Ada di dekat kampus kita. Al-Mawsu'ah itu ya. Al-Mawsu'ah. Nah, antum sering datang ke situ nampaknya. Ada maktabah buku-buku saya mahal-mahal. Iya. Buku-buku. Tapi di sana lebih banyak kalau di Al-Mawsu'ah itu karena dekat kampus, jadi bukunya kebanyakan buku-buku yang dijadikan sebagai kitab atau kitab pegangan ya. Kitab pegangan di kampus. Dari berbagai macam jurusan. Gitu. Adapun kalau buku-buku syar'i di mana? Saya pernah menemukan satu buku yang susah untuk saya temukan. Cari buku barunya nggak ada. Saya temukan bekasnya itu di maktabah yang khusus menjual kitab-kitab bekas di daerah Masjid Ar-Raji. Jadi kalau di sini maktabah At-Tadmuriyah, itu di At-Tadmuriyah kan banyak juga. Di belakang sana itu ada maktabah. Yang lain juga maktabah yang menjual barang baru ya kan. Itu juga ada di situ, tapi di belakang sana juga ada kitab-kitab atau toko-toko buku yang menjual barang-barang buku-buku bekas begitu. Ya, tapi kalau mau kitab-kitab klasik malah banyak. Di situ juga ada manuskrip buku-buku yang kira kita yang lama lah, buku-buku lama klasik lah kan. Iya, kitab-kitab klasik. Bisa kita temukan di situ juga esnya. Bisa menemukan ternyata banyak sumber-sumber yang masih zaman dulu lah. Betul. Di sana juga banyak buku-buku yang bekas dan buku yang kadang penuntut ilmu untuk riset penelitiannya dia ingin mencari dari beberapa terbitan. Kitab fulan, kitab A, penerbit lah banyak. Tapi cari penerbit yang sudah lama, ya cari di situ. Ya. Nah itu.
Tapi kalau nggak ada di situ gimana? Nggak ada di situ semua, bagaimana? Iya. Nah, ini kan penting kan ini. Waduh, saya sudah cari keliling. Ya, di kota-kota buku riat, buku-buku bekas juga tidak ada. Dan kita butuh rujukan itu. Ya, gimana solusinya nih Bang? Ya, alhamdulillah di Kota Riyadh ini setiap tahunnya mengadakan International Book Fair. Masya Allah. Jadi setiap tahun dunia itu dari mana saja datang? Yang ini ya, khususnya Timur Tengah ya. Khususnya Timur Tengah. Dari Yordan, Mesir. Itu banyak, Mesir, Yordan, ya toko penerbit-penerbit terkenal itu yang dari Syam, ya, Suriah, Libya juga ada, kemudian penerbit sekitar Timur Tengah ya, ada Kuwait, ada Emirat Arab, dan penerbit Saudi itu. Semuanya berkumpul di Riyadh, terutama Mesir dan book fair itu Beirut yang terkenal dengan Lebanon ya. Lebanon juga banyak di situ. Cuman masalahnya satu sih Bang Subhan, kalau kita tidak mengerti harga di situ. Kalau nggak ngerti harga di soalnya pajak book fair-nya kan tinggi juga. Iya. Kalau nggak ngerti kalau nggak ngerti harga, harganya tuh bisa sangat mahal sekali. Iya. Gitu. Jadi terkadang kita yang itu salah satu kendalanya kan itu biasa terkadang kita kaget karena harga di book fair lebih tinggi daripada di toko-toko buku. Betul. Dan kita kan biasanya kan kalau di Indonesia kan ntar ada Islamic Book Fair ya, Islamic Book Fair atau pameran diskon buku. Banyak kan diskon besar. Iya benar, kita akan dapati diskon di beberapa, tapi sangat sedikit gitu. Iya. Sangat sedikit. Ada sekali diskon tapi bukan buku itu yang kita inginkan. Betul. Bahkan ada yang ngasih buku gratis. Ya, tapi bukan di awal-awal aja. Tapi bukan itu yang kita cari. Tapi bukan itu yang kita cari. Itu masalahnya gitu. Iya. Ada yang bagi kita buku yang kita cari nggak diskon. Ada yang bagi kita Tafsirul Muyassar. Itu dapat saya pernah di waktu book fair. Iya. Tapi ada sih memang buku berkualitas diskon juga banyak juga kan. Iya. Memang mungkin ya atau sudah ada ini kali ya, sudah ada orang-orang yang sudah. Tapi ada memang yang khususnya yang datang dari luar negeri sebenarnya. Oh iya, yang mahal memang kalau dari luar negeri. Dari Libanon, dari Mesir. Kalau Mesir relatif murah. Kalau dari Libanon, Libanon terutama ya, itu buku-bukunya cenderung mahal.